Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita diskusi ya, kita sharing, berbagi, bertukar pikiran tentang ada beberapa hal yang para pionir tanyakan, masih banyak yang belum paham sepertinya ya. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama sharing saja. Kebetulan ada rekan kita ya, bahwa ada yang menyatakan padahal dari pionir sendiri ya. Jadi sama-sama pionir yang justru malah tidak ada pemahaman yang maksimal kalau menurut hemat saya. Nah, baik, kita sebelum membahas daripada pertanyaan dari pionir tersebutnya, alangkah lebih baiknya kita sama-sama belajar teman-teman, sama-sama belajar memahami ulang ya. Sebetulnya ini sudah banyak di video saya sebelumnya juga dibahas, tetapi tidak ada salahnya saya kembali memperjelas, menambahkan. Barangkali ada beberapa hal yang penting dasar daripada Pi Network ini yang perlu kita pahami sesuai dengan fakta dan data yang ada ya. Baik, untuk Pi Network ini yang perlu kita pahami adalah yang pertama teman-teman ya. Yang pertama yaitu tentang fakta. Apa faktanya diantaranya? Yaitu komunitas terbanyak dari berbagai kalangan. Ya, itu tidak bisa dipungkiri teman-teman. Komunitas terbanyak dari berbagai kalangan karena bukan hanya sekedar orang biasa saja, tetapi para pakar kripto pun melihat daripada peluang besar yang dimiliki oleh Pi Network ini ketika Open Mainnet itu diluncurkan. Apa yang akan terjadi? Para ahli kripto, pengamat kripto sudah menginformasikan dari jauh-jauh hari ya. Contoh salah satunya adalah Ben Armstrong. Teman-teman boleh lihat ya bagaimana beliau menjelaskan tentang Pi Network, dan beliau pun menambang ya, di mana beliau menciptakan logo Bitcoin saat itu ya, salah satu ya pencipta daripada logo Bitcoin. Dan ini merupakan signal baik adanya dari para pengamat dan para ahli kripto, bukan hanya yang biasa main airdrop saja. Nah, ini kita bisa bedakan. Kita mengambil kesimpulan, mengambil pengamatan dari mana. Makanya saya selalu bilang di YOR, do your own research. Jadi lakukan penelitian Anda. Jangan hanya kita merasa cukup ya, merasa cukup dari satu sumber saja. Nah, ada pepatah mengatakan satu guru dengan 10 guru baiknya kita belajar ke 10 guru. Seperti itu. Jadi kita harus menampung pemahaman, menampung paradigma ya, pandangan, bukan hanya dari satu sumber saja, tetapi dari beberapa sumber, plus juga di situ kita coba merangkum dari beberapa pengalaman. Tentunya jangan hanya pengalaman kita, baiknya pengalaman orang kita serap ya, karena sudah pasti kita banyak kekurangan, termasuk saya pribadi. Saya mempelajari, saya nggak pernah berhenti belajar. Sampai saat ini saya belajar ke teman-teman semua ya, baik di grup, baik dari sumber yang saya ambil, saya belajar. Karena kenapa? Karena saya tidak merasa matang, saya masih mentah. Kalau matang ya lama-lama busuk lah ya. Ya, jadi artinya ini memang faktanya komunitas terbanyak dari berbagai kalangan, bukan hanya orang biasa dan hanya pemain-pemain kripto biasa saja, tetapi dari kalangan pemerintah, dari kalangan petinggi-petinggi daripada pengalamannya itu di dunia kripto, yang mereka developer ternama, itu luar biasa. Nah, teman-teman bisa lihat Certik seperti apa, melihat dan memantau daripada perjalanan Pi Network ini, dan memberikan penilaian yang luar biasa tanpa Pi Network meminta. Nah, artinya dilihat dengan besarnya komunitas ya saat ini, itu faktanya ya. Dan masih banyak yang lain sebetulnya. Kalau diurutkan satu-satu, wah panjangan nanti ya. Ya, teman-teman analisa sendirilah, cari informasi sendiri. Kemudian yang kedua, utilitas sangat banyak. Ya, mumpuni dan ragam sektor. Jelas memang di sini kita berfokus pada produk, jasa, sosial, game, NFT dan lain-lain.
Jadi kita lebih mengedepankan utilitas, utilitas yang nyata, bukan utilitas yang tidak nyata. Memang di sini ada yang tidak nyata, apa contohnya ya NFT itu tidak nyata, bukan real ya. Yang sosial ya hubungannya dengan sosial, platform sosial, platform ya sosial, contoh misalkan kayak WA, Facebook, Instagram, Telegram dan sebagainya, itu kan sosial. Dan itu bukan artinya yang nyata itu yang softwarenya, programnya, aplikasinya, tetapi untuk di dalamnya penggunaannya itu non nyata kan gitu. Untuk game juga NFT dan sebagainya. Sementara untuk produk dan jasa itu menyangkut daripada komoditas global, nanti kita akan bahas. Nah, ini bedanya. Sementara proyek-proyek sebelumnya itu masuk ke utilitas yang nyata, itu adalah by proses setelah sekian tahun, sementara Pi Network ini belum. Contoh apa yang berproses sekian tahun? BNB dengan Bitcoin itu sekarang sudah bisa digunakan untuk membayar produk barang dan jasa, tentunya sudah banyak di berbagai negara itu bisa menggunakan pembayaran Bitcoin, BNB, ETH dan lain-lain. Itu sudah bisa. Namun itu sudah kesekian tahunnya. Beda dengan Pi Network yang mempersiapkan sebelum peluncuran Open Mainnet, barang dan jasa ya, produk dan jasa ini dimatangkan dulu dalam utilitas internal ataupun eksternal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun nanti sirkulasi cross border pada apa? Pada ekologi Pi Network ini. Ekosistem ini nanti akan berjalan. Ruang lingkupnya mana? Komoditas global nanti. Apa sih komoditas global? Di dalam komoditas itu ragam sekali. Baik itu sumber daya alam, hasil budidaya dan lain sebagainya, termasuk juga logam mulia dan sebagainya, itu ada dalam komoditas itu sendiri. Dan ini tidak dibatasi, unlimited tentunya. Dan ini saya selalu katakan bahwa ini underlay-nya gitu loh. Komoditas global ini sebagai underlay, sebagai pondasi dasar kekuatan power daripada sebuah proyek. Backupnya ini adalah komoditas global. Oh berarti bang, komoditas global harus dibayar dong sama Pi Network semua. Nah ini yang belum paham berarti. Artinya komoditas global ini dengan jalannya ekosistem itu akan dengan otomatis sendirinya menjadi underlay-nya Pi Network. Karena kenapa? Karena pembayarannya menggunakan Picoin. Berarti apa? Yang punya emas dia akan menerima pembayaran Picoin. Yang tidak punya emas dia ingin punya emas, pembayaran menggunakan Picoin. Dengan sendirinya itu akan berjalan. Jual beli cross border itu akan berjalan. Menggunakan apa? Picoin lagi-lagi. Berarti secara otomatis tidak perlu ada backup yang pasti. Misal contoh ada backup Ether ya dengan USD. Dia mengikuti volatilitasnya, fluktuasinya mengikuti harga dolar, termasuk juga gold. Ada koin yang menggunakan backupannya gold. Nah, kalau untuk Pi Network ini kesemuanya digunakan, produk, jasa, uang, emas dan lain sebagainya. Ini sudah masuk karena apa? Komoditas itu tadi. Anda membeli kelapa sawit dengan harga $10. Kalau ketika dengan uang, kalau dengan Pi Network berarti Anda hanya menggunakan 0,0 sekian. Misalkan contoh seperti itu. Artinya kan sudah membackup semuanya. Gitu loh. Ya, jadi komoditas ini unlimited, tidak dibatas. Itu yang dijadikan underlay oleh Pi Network. Dengan cara apa? Adanya utilitas ini, adanya platform penyedia layanan. Ya, jadi misalkan Anda mau jual, mau ekspor barang atau mau impor barang, tentunya ada jasa perantara yang menjalankan itu. Ya, baik itu peraturannya, baik itu pengirimannya, baik itu akomodasi dan lain sebagainya, itu adalah perantaranya. Nah, di sini selah itulah yang Pi Network gunakan untuk sebagai perantara. Ada platformnya, ada jasa pengirimannya, pilot yang sekarang juara hackathon itu. Ya. Ada pengirimannya, harganya berapa dan sebagainya. Cara pembayarannya via online, cross border, itulah yang terjadi. Kita nggak mikirin administrasi ekspor berapa, administrasi impor berapa dan sebagainya. Karena itu sudah ada jasa pengiriman yang menghandle semua itu. Kita hanya bayar dan menunggu barang. Itulah artinya ini yang akan menjadikan underlay alami, natural, underlay natural. Di sini yang saya perhatikan, yang saya lihat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi
sisi pemahaman kita tidak terpatok kepada apa? Tidak terpatok hanya kepada underlay yang notabene hanya satu barang saja seperti yang sudah-sudah. Backupnya emas, backupnya dolar, backupnya apa? Dan itu terbatas, tidak terpengaruh dengan yang lain. Namun ketika satu backup itu turun, artinya dia akan ikut turun. Misalkan contoh dolar hancur, bagaimana nasibnya yang di backup dengan dolar itu sendiri? Nah, ini kan jadi problem juga. Nah, tetapi kalau untuk komoditas global, topangannya banyak. Yang ini turun, yang ono naik. Yang A turun, yang C naik. Stabilitasnya dapat karena komoditas. Yang kita mainkan di sini adalah komoditas, teman-teman, seperti itu ya. Kemudian yang perlu kita pahami dan perhatikan adalah pengembang daripada foundernya itu sendiri. Ya, dua ahli di bidangnya, yaitu Nicholas sebagai ahli blockchain, jelas teman-teman itu harus dipahami siapa Nicholas sebenarnya. Jangan hanya katanya, cari backgroundnya dari berbagai data fakta yang ada. Kita bisa lihat kok, searching dari berbagai sumber, sama nggak kita lihat background Nicholas dan pengalaman histori sejarah Nicholas ini dari tahun ke tahun, ada nggak catatannya, kita lihat. Tapi jangan hanya dari satu sumber, cari dari berbagai sumber, misalkan dari A, dari B, dari kita kumpulkan, sama enggak informasinya, sama enggak? Kalau sama berarti betul, tapi kalau banyak yang berbeda, cari mana yang benar, kan begitu. Nah, kemudian Cheng Daofan ahli komputer serta literasi daripada komputer, antara hubungan komputer dan manusia, sosial, lebih ke sosial. Nah, ini juga kita coba cari, sama halnya seperti Nicholas tadi, cari sumbernya, faktanya, backgroundnya, sejarahnya dan sebagainya. Itu perlu memang. Ya, untuk sekelas Pi Network ini kita memang perlu, karena memang ini komunitasnya berbeda. Ini komunitasnya luar biasa, sangat besar. Ya, melibatkan masyarakat dunia. Itu perlu banyak. Nah, itu dulu. Basic itu dulu yang perlu kita pahami. Jangan asal cuap misalkan Pi Network nggak jelas dan lain sebagainya, bla bla. Lah wong yang ya bingung ya. Kalau makanya saya selalu melihat ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari pionir yang justru malah menurut saya terlalu banyak yang belum memahami. Hemat saya loh ya. Ini hemat saya pribadi. Enggak di apa namanya ya, enggak masalah lah. Artinya enggak diikutin, pahamin juga enggak masalah. Ini kan hanya sharing, berbagi saja. Ini hitung saya sharing hasil daripada konsumsi pemahaman untuk diri saya pribadi aja, teman-teman. Jadi dari situ yang harus kita pahami dulu, teman-teman. Basicnya sejauh mana kita memahami. Jadi jangan berpikir bahwa wah ini cuman developer mencari duit dari iklan doang dan sebagainya. Nah, ini yang saya bilang saya salah kaprah, dan jelas itu kalau hemat saya ini kan kita main apa namanya main cara pandang, kita sharing, bertukar pikiran. Itulah pikiran saya. Ya, pikiran saya melihat bahwa orang seperti itu artinya dia belum paham betul. Ya, belum paham betul artinya ciri-ciri daripada apa namanya yang daripada progres sebuah proyek itu. Coba nanti kita bahas ya, uraikan satu-satu ya. Oke, kemudian yang kedua yang kita lihat adalah tadi fakta. Sekarang kedua teknologi. Yang teknologi yang digunakan proyek ini jelas kita sama-sama tahu semua adalah blockchain ya. Teknologi blockchain, keunggulan dan sebagainya pernah dibahas juga, ada video khusus dan teman-teman bisa cari lah ya. Kemudian yang kedua, artificial intelligence itu dilibatkan juga dalam proyek ini. Untuk apa? Untuk KYC-nya, untuk dan lain-lainnya banyak. Artificial intelligence itu bukan hanya untuk sekedar KYC, bukan hanya untuk sekedar chat dan lain sebagainya, tidak, banyak fungsinya. Ini juga harus kita paham, jangan sekedar kita cuman paham artificial intelligence cuman buat balas di chatting doang, otomatis dan sebagainya. Bukan hanya itu, banyak artificial intelligence itu bisa ke robot, bisa ke produksi, bisa ke pabrik, ya, bisa ke software, bisa ke pemrograman, bisa ke blockchain, bisa ke apa semua. Gitu loh. Nah, ini juga harus kita pelajari dan pahami juga. Jadi berbagai sektor. Kemudian yang ketika Web3 terdesentralisasi, jelas semua juga mengarah ke sana. Terdesentralisasi tentunya ya. Jadi tidak terpusat nantinya. Tujuannya kan itu teknologi. Kemudian protokol yang digunakan. Nah, protokol yang digunakan ini ada khusus video saya membahas tentang Stellar. Stellar, di mana Stellar ini erat hubungannya dengan Federate Byzantium Agreement. Ini adalah naungan daripada Stellar itu sendiri. Ya, yang ada di Timur Tengah sana pusatnya. Jadi teman-teman dipahami dulu kenapa Pi Network menggunakan protokol Stellar. Nah, ini jangan di sini juga harus betul-betul rinci dipahami. Protokol Stellar itu apa sih gitu kan?
Kok sampai ada hubungannya dengan quorum daripada setiap node ini harus demikian dan demikian, karena kan validasi itu menggunakan di sini melibatkan manusia. Dan yang cocok ketika KYC melibatkan manusia itu adalah protokolnya Stellar dan Federate Byzantium Agreement. Inilah yang landasan daripada Federate Byzantium Agreement, inilah yang cocok digunakan dalam KYC untuk mengukuhkan keabsahan daripada data atau validitas data, karena validitas data itu melibatkan manusia, melibatkan kita sebagai validator. Ini yang harus teman-teman coba gali juga. Jadi dalam berbagai hal jangan salah kaprah jadinya. Kalau saya melihat banyak banget, artinya jika memang kita betul-betul memperdalam sebuah proyek, jangan banyak-banyak, satu aja kita coba pahami, perdalam. Saya rasa nggak miss pemahamannya. Tetapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu banyak sekali yang justru malah terkesan benar-benar jelas tidak paham gitu loh. Oke, kita lanjut. Teknologi software pendukung jelas, setiap proyek ada software pendukungnya, ada pemrograman pendukungnya. Jadi bukan hanya blockchain, bukan hanya artificial intelligence, tetapi konektivitas antar software atau pemrograman itu ada. Ada yang namanya basicnya secara dasar di dunia pemrograman itu ada JavaScript ya, ada HTML dan lain sebagainya, itu banyak sekali teman-teman. Ya, jadi itu pun untuk seorang pengembang itu nggak gampang. Untuk menguasai HTML, JavaScript dan lain sebagainya, Anda perlu tentunya ya mungkin kalau untuk jurusan komputer ya harus S1 baru paham. Harus mengikuti perkuliahannya. Kalau kursus ya mungkin kursus, Anda baru paham. Ya kalau ada kelebihan yang otodidak bisa otodidak. Nah, ini beberapa hal keilmuan daripada computerized dalam menjalankan sebuah proyek digital. Ini tentu harus dikuasai dan kita tidak bisa meremehkan itu. Dan itu banyak hal pemrograman yang dilibatkan gitu loh dalam proyek ini. Itu juga harus dipahami. Jadi nggak bisa bilang developer ini begini, developer ini begini. Lah mereka itu mengembangkan, tahu basicnya, tahu dasarnya, JavaScript-nya, HTML-nya, pemrograman dan lain-lain segala macam. Terlebih ini adalah yang kita garap itu ahli daripada profesor blockchain di Universitas Stanford University. Stanford University bukan universitas biasa kan gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya sistem approach, pendekatan sistem. Nah, ini pernah diutarakan oleh bahwa pendekatan daripada teknik dan metodologi project ini ya, Cheng Daopan bilang ini dia merasa betul-betul yakin betul ya pendekatan yang dilakukan. Apa contoh pendekatannya? Aplikasi kepada manusia. Aplikasi itu sendiri secara komputer itu adalah pemrograman software, ada pengembangnya. Itu bagaimana agar bisa berinteraksi dengan kehidupan manusia nyata. Makanya di sini ada produk nyata, produk barang dan jasa, tetapi melalui apa? Peer to apps, artinya kita bisa melakukan jual beli atau interaksi menggunakan aplikasi digital. Ngobrol, chatting, jual beli, apa segala macam melalui digital semua. Nah, pendekatan ini yang terus diperdalam dan terus dikembangkan oleh Cheng Daopan. Ya, teknologi basicnya itu base-nya itu adalah blockchain. Ya, nah jadi artinya apa? Artinya mereka ini ya udah di kompeten semua, udah di bidangnya semua. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Termasuk developer lain, bukan hanya Pi Network. Mereka juga mungkin di luaran sana banyak pengembang yang sama halnya, mereka memiliki banyak fitur, memiliki banyak kelebihan dan tujuan. Setiap project itu tentu ada visi dan misi, seperti itu teman-teman. Ya, oke. Kita lanjut yang ketiga. Karena kalau saya uraikan detail satu-satu, wah, panjang banget teman-teman. Ya, ini sorry banget ini ya. Kita sharing aja karena memang ada beberapa pertanyaan yang lucu kalau menurut saya. Yang ketiga, landasan. Nah, ini landasan yang harus kita tahu adalah badan hukum. Tentu jelas, informasi baru-baru kemarin itu nggak lama kok. Ada badan hukumnya, Pi Network, nggak usah khawatir. Hak cipta logo dan nama juga sudah ada, sudah dipatenkan di USA sana. Nggak perlu khawatir, bahkan ada yang menggunakan logo Pi Network ketika memang itu tidak ada kontribusi dengan Pi Network dan tanpa izin, maka itu akan diperkarakan secara hukum. Karena memang sudah selesai semua urusan itu. Kemudian core team manajemen yang terorganisir, jelas ini tidak akan pernah berjalan sebuah proyek tanpa ada tim.
ya. Jadi bukan hanya perorangan, ini ada tim. Makanya di-sharekan dari awal, dari beberapa tahun yang lalu, bahwa tim ini orangnya ini banyak. Bisa via Zoom juga teman-teman kalau pernah ikut via Zoom-nya ya. Kemudian via live di YouTube-nya dan lain sebagainya, itu banyak ya. Jadi bukan hanya satu orang, ini tim. Ada 40 orang terakhir kemarin ya, walaupun ada yang reshuffle, 1-2 reshuffle ya. Kemudian selanjutnya alamat pengembang yang jelas-jelas. Memang ada alamatnya teman-teman, makanya di tracing. Silakan lakukan petracingan untuk alamat ya, sebetulnya pusatnya di mana dan lain sebagainya. Tempo hari pernah ada di video saya sebelumnya. Kemudian latar belakang pendidikan pengembang jelas. Ya, teman-teman dari awal juga 2 orang ini lulusan mana, gitu loh, pendidikannya, keahliannya dan sebagainya, historinya, itu yang harus dipahami lagi-lagi ya. Kemudian yang keempat selanjutnya, responden positif. Nah, kita lihat daripada responden positif juga secara global. Beberapa petinggi pemerintah di dunia dan petinggi di beberapa universitas ternama di dunia itu memberikan responden positif ya, memberikan respon positif. Karena kenapa? Karena memang ini memiliki peluang besar, memiliki betul-betul kontribusi yang besar buat dunia. Jadi gini, kenapa bisa dibilang memiliki kontribusi besar dunia? Apa alasannya? Anda bisa lihat ketika ini aplikasi semua running jalan di ekosistemnya PayNetwork. Contoh aplikasi apa yang Anda tahu? Nah, itu coba Anda, misalkan marketplace, oke. Kemudian apa? Pisorum lah misalkan untuk Indonesia dan lain-lain sebagainya. Banyak aplikasi, mau sosial. Kan tadi di awal ada produk, jasa, sosial, game dan lain sebagainya. Ketika itu jalan semua, ya, ketika jalan itu semua, bayangkan apa yang akan terjadi terhadap perputaran daripada koin PayNetwork. Dan itu dilihat oleh para petinggi pemerintah dan beberapa petinggi universitas yang tahu PayNetwork. Itu dilihat peluang besarnya ke depan seperti apa sirkulasi koin PayNetwork ini, dan itu akan memberikan value yang luar biasa, gitu loh. Makanya dari segi responden juga kita harus memperhatikan. Kemudian beberapa pengusaha tingkat internasional juga bukan sedikit kalau teman-teman menganalisa, mencari tahu. Lagi-lagi di YOR, do your own research. Jadi artinya silahkan analisa sendiri. Ya, beberapa pengusaha tingkat internasional maupun lokal itu banyak banget. Lokal ya mungkin di masing-masing negara. Teman-teman bisa lihat di setiap negara merchant-merchant yang sudah bisa bayar offline ya, kemudian platform-platform yang tercipta di negara masing-masing. Jadi apa ya, ini developer sekarang gini, satu platform itu adalah satu developer. Kalau misalkan ada 1000 platform, 1000 developer, artinya developer di sini bukan baru lulusan jadi kemarin gitu loh. Mereka nggak mungkin, artinya yang baru hanya meraba-raba jadi developer langsung join di sini untuk project besar. Artinya ini developer memang sudah terbiasa dia membuat sebuah platform, aplikasi bisnis dan lain sebagainya. Gitu loh. Kalau kita berbicara ini mentah, lawang developernya juga udah pinter bikin aplikasi kok. Nah, kita orang awam cuman terima jadi klik doang. Nah, ini yang harus terus dianalisa, teman-teman. Jadi bukan hanya developer, tapi pengusaha-pengusaha besar sudah melirik, dan bahkan di belakang layar, apakah Anda tahu ya permintaan dari perusahaan besar? Mungkin itu apakah itu dari Amazon atau dari Samsung atau dari apa? Di belakang layar apakah Anda tahu? Tidak. Apakah perlu dipublikasi? Tidak. Ini ya ketidaksombongan daripada Nicholas. Apakah diumumkan sudah ada ini segala macam? Enggak. Dana dapat suntikan dari sini enggak. Ya, karena pengembang itu sebagaimanapun besar, dan apalagi untuk PayNetwork, jelas komunitas semakin besar, modal dibutuhkan semakin besar. Tentunya butuh juga investor. Gitu loh. Tidak menutup kemungkinan, dan itu bukan hal yang tabu lagi. Ini semua udah hukum alam. Artinya sudah memang perlu dana besar, gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan ibarat kata, kalau cuma ngandelin iklan, PayNetwork nggak nyampe. Sampai saat ini nggak nyampe, nggak nyukupin. Karena iklan itu bisa di skip. Nah, ini ya, nanti kita bahas tentang masalah iklan. Banyak developer dan investor yang siap bergabung dan bahkan yang telah bergabung. Nah, ini saya bilang tadi. Jadi banyak sekali. Dan ini banyak orang yang tidak tahu. Ya, developer atau investor siapa aja. Nah, kalau misalkan saya tanya, tahu nggak investor siapa kira-kira yang sudah siap join?
ketika diiyakan oleh Nicholas, mereka sudah siap. Tetapi tentunya investor ini punya regulasi sendiri. Ini yang berpikir sampai-sampai KYC juga Nicholas nggak mau membayar menggunakan jasa perusahaan lain, lebih baik dia bikin sendiri karena memang dia memahami betul bagaimana efek negatifnya, bagaimana betul-betul realnya, bagaimana manfaat jangka panjangnya. Ya apalagi kerjasama dengan perusahaan besar, tentunya harus ada deal or no dealnya, jelasnya, sesuai tidak regulasi daripada harapan daripada investor, peraturan, karena investor masuk otomatis dia memberikan regulasi. Itu yang harus dibikin kesepakatan juga nantinya, kesepakatan baru, jangan sampai mempengaruhi kepada proyek yang udah berjalan, ekosistem yang udah berjalan. Kalau mau ya tunduk sama P-Network, kalau enggak ya sudah nggak usah join, kan gitu. Nah apakah hal detail di belakang layar seperti itu teman-teman mungkin ada yang tahu, sampai ada komen-komen yang aneh-aneh? Ya kan tidak, nggak perlu juga. Iya kan? Seperti itu. Oke, kita lanjut. Banyak pengamat dan ahli kripto merespon jelas yang tadi di awal saya bilang. Banyak sekali, silahkan. Nggak perlu saya urutkan satu-satu. Silahkan cari informasi. Siapa saja ahli kripto, pengamat kripto yang memberikan respon positif kepada Pi Network. Banyak banget teman-teman. Ya, oke. Kemudian masyarakat dunia secara luas, jelas karena memang komunitas terbanyak gitu ya. Artinya responnya banyak banget yang positif. Nah, pembedanya adalah prinsipnya semua developer mengharapkan jangka panjang, ya. Namun selisih perbedaan antara kemurnian niat tulus dan mencari keuntungan sendiri, ini yang bikin beda. Nah, kalau bagaimana kita memahami developer? Ada niatnya tulus memang untuk jangka panjang, ya. Ada yang memang misalkan dia hanya mencari keuntungan saja. Nah, makanya nanti kita coba rinciin lagi, dibedah lagi. Ini yang mengharapkan jangka panjang, yang tulus dengan yang mencari keuntungan sendiri, detailnya perbedaannya seperti apa.